Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Pasti baik semuanya ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang function di dalam pemrograman dasar ya. Nah, apa itu function? Nah, function itu bisa disebut dengan nama yang lain, yaitu namanya adalah metode ya. Nah, metode itu apa? Atau function itu apa? Nah, function itu adalah suatu blok atau sekumpulan kode yang menghasilkan atau melakukan tugas tertentu. Nah, lalu metode membentuk subprogram yang dapat dipanggil dan digunakan berulang-ulang. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode function ini, maka nanti skripnya kita buat sekali, maka skrip itu bisa digunakan berulang-ulang ya sesuai dengan yang dipanggil ya. Nah, metode ini ya hanya bisa dieksekusi ketika dipanggil. Jadi kalau nggak dipanggil gimana? Ya nggak akan dieksekusi. Nah, ya. Nah, jadi sebelumnya ini kita sebelumnya function ini ya kita mempelajari script itu sebenarnya dengan model prosedur ya. Jadi kita langsung nyekrip di dalamnya void main. Nah, jadi tanpa ada function. Jadi kalau misalkan langsung ngetik di dalam void main, maka secara otomatis script itu akan dijalankan sekali saja, ya, dan pasti akan dijalankan, ya, tidak ditunggu dipanggil, ya. Tapi kalau function itu nanti akan dipanggil dulu, baru diproses. Kalau misalkan tidak dipanggil, ya maka tidak akan diproses. Nah, manfaatnya kalau kita menggunakan function ini, itu kita membuat project yang berskala besar. Ini sangat bermanfaat sekali ya, karena tidak memberatkan komputer atau PC ya. Nah, selain itu tidak banyak-banyak script ya. Sekali script, maka script itu akan digunakan berulang-ulang. Nah, itu. Nah, cara untuk membuat metode ya itu berada di luarnya main atau sejajar dengan function main ya atau metode main. Nah, itu. Nah, langsung aja kita akan praktek ya. Nah, function ini itu memiliki dua jenis ya. Yang pertama adalah jenis function yang bisa mengembalikan nilai dan function yang tidak mengembalikan nilai. Apa bedanya? Nah, kalau function yang mengembalikan nilai itu maka function tersebut menyimpan nilai. Ketika function itu dipanggil, maka akan bisa mengeluarkan nilai. Ya, dan nilai itu bisa diproses lagi, ya. Nah, itu namanya function yang mengembalikan nilai. Tapi kalau function yang tidak mengembalikan nilai, maka function tersebut hanya sekedar memproses. Ya, hanya sekedar proses sudah selesai. Ketika dipanggil, ya nggak akan keluar, nggak ada keluar apa-apa ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan di dalamnya dikasih sistem outprint, ya maka pasti akan keluar. Yang intinya adalah function yang tidak mengembalikan nilai itu function yang tidak menyimpan nilai. Ya, jadi function ini sebenarnya kayak seperti variabel ya. Jadi variabel itu bisa menyimpan nilai. Ketika dipanggil maka keluar nilainya. Function juga sama ya. Function yang mengembalikan nilai ketika dipanggil maka akan mengeluarkan nilai. Nah, ya. Bedanya kalau dalamnya function itu ada apa namanya? Bisa kita isi dengan proses-proses atau pengelolaan angka di dalamnya. Ya, tapi kalau misalkan variabel ya sudah saklek statik. Misalkan variabel A sama dengan 2, ya sudah. Jadi A itu akan menyimpan 2. 2 itu tidak berasal dari proses apa-apa. Ya, tapi kalau function di dalamnya, function kita bisa memproses, kita bisa mengali, kita bisa menambah, mengoperasikan dan sebagainya sehingga keluarlah hasil, lalu hasil tersebut bisa kita simpan ke dalam function. Nah, itu ya. Oke, langsung saja kita akan praktek yang function yang mengembalikan nilai ya. Nah, seperti ini caranya. Kita akan buat function di dalamnya class ya. Kita tulis public static lalu di sini kita akan menuliskan tipe datanya.
ya, tipe datanya. Lalu di sini kita tulis nama fungsinya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan function yang mengembalikan nilai itu pasti di sini ada tipe datanya, ya, tipe data yang disimpannya. Lalu di sini juga ada return. Nah, return ini fungsinya adalah untuk menyimpan nilai, ya, untuk menyimpan nilai ke dalam function tersebut. Ya, misalkan kita kasih 0 dulu ya. Nah, misalkan di sini kita kasih parameter, ya. Jadi function kalau misalkan apa namanya, ada data dari luar, maka harus melalui parameter, ya, nggak bisa langsung dipanggil, nggak bisa, tapi melalui parameter. Nah, biar luas lingkaran ini dinamis, maka di sini kita kasih parameter R, ya. Nah, R ini apa? R ini adalah jari-jarinya, ya. Nah, di sini harus kita kasih tipe data juga, ya. Nah, tipe datanya R ini apa? Ya, double. Ya, maka kita isi R. Nah, lalu berikutnya akan kita deklarasikan. Nah, variabel apa yang harus kita buat di sini? Ya, yang pertama adalah P. P di sini akan kita set langsung. P di sini akan kita set langsung. Ya. Lalu berikutnya adalah luas. Nah, seperti ini, ya. Nah, lalu akan kita tulis rumusnya. Luas sama dengan Pi dikali R dikali R. Nah, seperti ini ya. Rumusnya kan Pi R kuadrat, ya. Maka Pi dikali R dikali R, ya. Nah, luas ini kalau sudah menyimpan hasilnya perhitungan ini, maka luas ini akan kita tulis di sini, di return. Kenapa kok kita tulis di return? Agar nilai hasil dari luas ini akan tersimpan ke dalam function luas lingkaran. Jadi ketika dipanggil, maka luas lingkaran ini akan mengeluarkan nilai dari yang di return ini. Apa? Luas. Seperti itu. Nah, sudah, akan kita coba sekarang kita panggil. Nah, cara yang panggil gimana? Nah, berhubung di sini niatnya kita tampilkan, maka kita harus menggunakan sistem outprint. Sekarang kita gunakan ln. Nah, di sini akan kita panggil luas lingkaran. Ada parameternya, ya. Karena kalau tidak dikasih parameter maka akan error. Di sini ada wajib parameter R, maka kita kasih misalkan 6. Nah, hilangkan ya. Nah, lalu di sini misalkan kita kasih keterangan biar lebih cantik. Luas lingkaran adalah seperti ini misalkan, ya. Nah, akan kita jalankan. Nah, maka akan keluar seperti ini. Luas lingkarannya adalah 113, bla bla bla. Ya. Nah, jadi luas lingkaran parameter 6 ini akan keluar hasilnya luasnya langsung, ya, yang sudah di return, ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi function yang mengembalikan nilai itu ciri-cirinya adalah ada tipe datanya dan ada return-nya. Tipe datanya ini apa namanya, berdasarkan nilai yang akan disimpan. Nah, yang rencana nanti nilai yang disimpan apa? Double atau string atau integer dan sebagainya, itu ditentukan, ya. Nah, terus return ini yang tadi saya terangkan lagi, return ini fungsinya adalah untuk menyimpan nilainya ke dalam function. Nah, seperti itu. Oke, sekarang akan kita praktekkan yang function yang tidak mengembalikan nilai. Sama seperti yang di atas, static. Nah, di sini kita kasih void, ya. Ciri-cirinya yang tidak mengembalikan nilai adalah ada void-nya. Tidak ada tipe datanya. Misalkan luas segitiga. Nah, di sini kita kasih parameter. Misalkan, ya, kita kasih parameter. Misalkan tidak ada parameternya, ya tidak apa-apa, ya. Nanti manggilnya ya sudah kayak gini aja. Kosong berarti parameternya. Nah, sekarang kita kasih misalkan ada nilai dari luar. Misalkan luas segitiga itu rumusnya A setengah A kali tinggi, ya. Setengah kali A kali tinggi. Nah,
alas ya. Nah, ini kita deklarasikan A, lalu T misalkan ya. Kenapa kok selalu double? Ini kan nilai ya. Nilai yang bisa jadi bisa koma ya, bisa tidak koma. Maka kita menggunakan double ya. Jadi biar fleksibel. Nah, baru di sini akan kita deklarasikan yang perlu. Misalkan luas double luas. Nah, sekarang akan kita tulis rumusnya 0,5 kali A kali T. Nah, baru akan kita return hasilnya. Oh, sorry. Ini nggak perlu return ya, nggak perlu return. Nah, gimana supaya tampil hasil luas ini tanpa harus return? Karena ini adalah void yang tidak mengembalikan nilai. Nah, maka di sini akan kita kasih sistem outprint. Karena kalau variabel function yang tidak mengembalikan nilai, itu fungsinya hanya sekedar memproses, tidak menyimpan nilai, ya, hanya sekedar memproses. Nah, supaya bisa tampil gimana ya di dalamnya function itu kita kasih sistem outprint biar bisa keluar nilainya. Seperti itu. Nah, misalkan kita isi nilai luas segitiga dengan alas. Nah, A tinggi T adalah luas. Nah, mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, maka luas lingkar ini akan kita panggil di sini. Nah, di sini kita tidak perlu sistem outprint lagi karena di dalamnya sudah ada sistem outprintnya ya. Nah, di sini butuh parameter apa aja? Nah, alas. Kita ketik alas misalkan 10. Tinggi 7 misalkan. Nah, hilang kan ya. Nah, sekarang kita proses. Nah, muncul ya. Jadi luas lingkaran yang pertama ini, ya. Terus yang kedua nilai luas segitiga adalah dengan alas ini, tinggi ini, maka nilainya adalah 35. Nah, seperti itu cara membuat metode atau function. Ya, mungkin sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.